Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman dengan saya Edi Jun. Semoga hari ini teman-teman diberkahi nikmat sehat selalu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini atau untuk video ini saya kedatangan ini ya. Test pen digital ya atau test pen digital display. Merek Deli tipe DL8008 ya. Ini saya beli di online ya, tepatnya di Tokopedia dengan harga termurah sekitar 23.700 ya, belum ongkir ya, tapi ini dapat gratis ongkir. Ini baru saja sudah saya unboxing ya, saya akan review dan mencoba menggunakannya ya, apakah dia normal atau tidak ya. Di sini Deli DL8008 ya, dia berbahasa Cina untuk cara penggunaannya ya, bahasa Cina. Kalau teman-teman tidak tahu ya membaca cara penggunaan dengan bahasa Cina, teman-teman bisa untuk pemula ya, pertama ya bisa mendownload Google terjemahan. Di sini harus ada internetnya. Teman-teman arahkan di bahasa Cina ya, aksen sederhana, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Setelah itu bisa kita foto ya, seperti ini ya. Nah, lalu kirim ke beranda terjemahan. Lalu kita scroll ke atas. Nah, ini ya hasil terjemahannya ya. Tapi di video ini saya tidak akan membahas terjemahannya ya, karena terlalu lama. Saya akan skip saja. Oh, yang material ini terbuat dari plastik ya, tapi bukan yang ABS karena murah ya. Dia dijual di online marketplace ya, sekitar harga 20.000 sampai 60.000 ya, atau normalnya di bawah 30.000 sih. Yang tidak ngotak di atas segitu yang jualnya. Dia punya dimensi ya, panjang 14, lebar 2,5 dan tinggi 2 cm ya. Lalu kegunaan alat ini ya, yang pertama untuk mendeteksi tegangan listrik, yang kedua mendeteksi sirkuit tertutup dan terbuka atau kabel netral ya, dan mengecek titik hidup atau fase ya, fase dan titik putus ya, dan kapasitas uji induksi tanpa kontak. Jadi tanpa kontak kita bisa mengukur ya. Sudah dilengkapi LED di sini ya. Untuk pemakaian pertama kita akan melepas ininya ya. Ini separator atau plastik separator yang berguna untuk sebagai on off di sini ya. Ini kalau kita pasang, kalau posisi terpasang dia akan off ya, tidak akan bekerja ya. Karena alat ini sudah dilengkapi 2 buah baterai lithium cell CR927 3 volt ya. Jadi 2 buah 6 volt ya. Tengah-tengahnya di batas ini ya. Jadi untuk menutup off kan kita pasang kembali ya, kalau posisi tidak terpakai ya. Jadi kalau tidak terpakai, dia LED-nya tidak akan menyala ya, displaynya tidak akan menyala. Lalu kalau kita cabut, dia kalau ada tegangan ya, dia bisa. Atau kita tes. Nah, dan untuk menyalakan lampu senter nih ya, ini lampu LED, ini lampu senter ya, pakai LED juga sih. Kita tekan sekali ke bawah untuk menghidupkan ya, atau meng-on kan, dan kita tekan lagi ke bawah sekali untuk mematikannya ya. Dia dilengkapi 2 buah tombol ini ya, lampu LED, 2 buah tombol. Ini tombol direct ya, atau kita tekan langsung dengan menekan ini ya, bukan menekan sih, tepatnya cuma menempelkan gini ya. Nanti kita akan praktek ya. Ada juga untuk yang induksinya sini ya, tanpa menyentuh, dan dilengkapi juga klip ya untuk dia masuk kantong. Ini cukup praktis ya, dengan harga murah juga ya. Oke, langsung saja kita akan praktek ya. Untuk pemakaiannya, ini ada terminal ya, terminal listrik. Dia harus on, ini udah on ya, lampu menyala ya LED-nya ya. Kita cek pakai test pen. Nah, sudah ada apinya ya, menyala ini. Nah, tuh menyala. Ini sudah on ya. Kalau posisi off,
terminalnya, dia tidak akan bekerja alat ini ya, touchpen digital ini ya. Oke, untuk yang direct ya, kita pegang begini dan tekan pakai jempol, atau tempelkan jempol kita di tombol directnya ya. Lalu kita hubungkan sini ya. Itu ini tempatnya gelap sih, dia terang sih, jadi nggak ketara. Dia kalau ada tegangan biasanya lampu ini LED-nya dia akan menyala. Nah ini, nah tuh, ini menandakan, saya zoom dulu ya. Ada redup cuma ya. Nah ini ada ya tuh, tegangannya ada. Dan untuk direct sebenarnya kita cukup menempelkan ujung dari logam ini ya, logam dari touchpen dan ke titik poinnya dari strumnya fasa seperti ini ya. Nah ini lampunya tanpa ditekan juga sudah menyala. Nah itu ya, kita jauhin sedikit. Nah lampunya tanpa ditekan sudah menyala. Nggak ditekan nggak nyala ya, nggak ditempel menyala. Nah ini menyala lampunya biru, dan kalau ditekan dia akan di displaynya, perhatikan di display ya, dia akan ada tampil tegangan dari yang kita colok ini ya ke titik poinnya ya. Nah seperti ini. Ini terbaca 12 volt ya. Saya nggak tahu nih, seharusnya ada tampil sampai 250 volt di sini ya, kalau saya lihat dari komen teman-teman atau ulasan dari teman-teman yang lainnya. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau kita tempel ke sini tanpa ditekan, atau jempol kita tidak menekan tombol directnya, dia lampu LED akan menyala ya. Ini menandakan tegangan ada di sini. Dan kalau kita tempel di tombol directnya ya, dia akan nampil displaynya dari tegangan terminal ini ya. Dia seharusnya tampil di sini 250 voltnya, tapi ini 12 volt aja ya. Kemungkinan entah displaynya yang salah atau barang reject ya, saya juga kurang paham. Mungkin teman-teman yang tahu bisa menulis di kolom komentar ya. Tapi kalau saya baca di ulasan teman-teman yang beli ya, kalau ditempel dengan jempol tombol direct ini, dia akan tampil tegangannya ya, bacaan dari tegangan di sini ya. Nah di sini cuma 12 volt aja ya. Oke ya. Nah di sini ya, ini juga seharusnya nih lampunya ada, cuman di ada redup. Mungkin di suasananya yang siang kali ya, jadi kurang gelap, kok tempat gelap mungkin dia ada ya tegangannya. Oke, itu yang direct tadi ya. Sekali lagi, dia harus kita colok ke sini ya, dia akan nampil display di sini ya, tergantung dari berapa voltasenya ya kita sentuh itu ya. Nah ini ya. Dan untuk tombol netral, sini nolnya ya, kalau kita colok dia tidak ada tegangannya, tapi lampunya ada sedikit, cuma redup. Kelihatan lampunya ada sedikit redup biru, tapi di display tidak nampil apa-apa ya. Nah itu perhatikan ya, kita lihat di displaynya tegangan 250 volt tidak ada ya. Ini untuk jalur dari nolnya itu ya, bukan fasa ya. Nah ini ya, ini kadang-kadang ada juga. Karena kalau kita tempel di materialnya ya, bukan di titik poinnya. Nah ini di sininya lampu berwarna biru ya. Ini untuk groundnya, tuh ini biru ya. Lepas hilang, pencet, ada ya biru. Oke, saya ulang tadi ya, kalau kita titik langsung ke fasa, dia akan lampu menyala tanpa disentuh tombol dari directnya. Nah kalau kita tombol directnya kita sentuh dengan jempol, dia akan nampil displaynya, tegangan di display ya. Itu ya. Tapi ini mungkin barang reject ya, tidak keluar tampilannya. Nah itu tadi untuk tombol direct ya, kita sentuh langsung. Nah untuk yang tombol ini ya, ini fungsinya untuk dia apa ya, tanpa disentuh ya, apa yang namanya induksi itu ya, seperti ini ya. Nah, kita coba di kabelnya dulu ya, kita tempelkan di kabel tanpa disentuh tombolnya ya, dia tidak terlihat apa-apa. Tapi kalau kita sentuh tombol, dia akan timbul di sini di display ya, tanda petir itu ya, tanda petirnya nongol ya.
Nah, ini menandakan tegangan ada di bawah kabel ini ya. Nah, ini ada ya. Ini dia bisa mendeteksi jalur yang putus ya. Nah, kita cek. Nah, kalau tidak ada jangan buru-buru kita vonis dia putus. Kita misalkan tidak ada ya, dengan seperti ini tidak ada. Kita sekelilingnya dulu ya, kita cek apakah timbul di display tanda petir. Nah, ini ada ya, kecil ya. Jadi kurang kelihatan. Dan tidak ada lampu juga ya. Jadi tidak kelihatan. Coba saya zoom. Nah, tanda petirnya seperti itu ya. Nah, tuh. Nah, kurang lebih seperti itu ya tandanya ya. Saya balikan dulu. Jadi sekali lagi kalau dia jalurnya tidak putus ya, dia akan keluar tanda petir di sini ya. Kalau tidak ada tanda petir, jangan buru-buru kita vonis dia putus di sini ya. Kita sekelilingnya kita tes dulu ya. Ataupun di sebelahnya ya, kita cek. Nah, ini ada ya. Tadi nggak ada sini, di sini ada tanda petirnya ya. Itu. Ini menandakan jalurnya tidak putus ya. Nah, ini ya, tidak putus. Dan juga di terminalnya atau di casingnya ya. Karena ada induksi, dia bisa mendeteksi tegangan di sini ya. Nah, tegangannya ada sini. Nah, timbul ya tegangannya ya. Petirnya itu ada ya. Nah, itu lampu pun kalau emang di sininya dekat akan menyala, cuma redup ya. Dan untuk yang tombol direct sebenarnya bisa ya, cuma dia kita tekan ini, kita pencet, dia akan timbul di lampunya warna biru ya, menandakan juga ada tegangan di situ ya. Dan kalau kita colok langsung, nah, dia akan timbul ya. Petirnya juga bisa ya. Tuh. Ini di pasarnya ada tanda petir, di displaynya lihat ya, tanda petirnya keluar. Kalau kita colok langsung dan lampu warna biru langsung. Nah, kalau kita tekan, tempelkan tombol induksinya ya, dia akan keluar tanda petir di jalur fasa ya. Dan di nolnya kita tekan juga ya, atau kita tempelkan logamnya itu ke terminal yang bertegangan, dia tetap ada ya, gitu ya. Nah, ini ada ya, ada tanda petirnya maksudnya, dan lampu warna biru. Nah, di sini ya untuk yang direct ya langsung keluar tegangannya. Sedangkan untuk yang ini cuma timbul tanda petir ya. Saya zoom. Nah, kita colok ya ke fasa, tekan direct, dia akan timbul ya. Di displaynya tegangan dari yang mengalir di situ ya. Dan kalau kita tekan tombol yang direct, yang induksi, dia akan timbul tanda petir doang. Nah, itu ya. Dan lampunya pun menyala. Kalau untuk yang jalur nolnya, titik poin nol, nah yang tombol induksi, dia tetap timbul petirnya ada ya. Dan kalau yang di direct tidak ada ya, nol aja ya, kosong aja, gitu ya. Tuh. Oke itu. Nah, untuk lampu ini dia cuma untuk penerangan ya. Kalau posisi gelap, jadi bisa tidak salah colok ya. Oke ya, tadi itu ya. Yang tombol induksinya sebenarnya nih berfungsi untuk mencari jalur putus ya. Jadi kalau tidak ada di sini tanda petir, kita cek dulu ya, semuanya masih ada apa enggak ya, atau di sebelahnya ada enggak ya. Kalau ini kan ada semua ya. Kalau tidak ada, kita pastikan jalur yang di situnya yang putus. Nah, itu ya. Oke ya, sekarang yang DC. Tadi yang AC nih ya. Nah, saya ada adaptor ya, adaptor laptop di sini. Saya akan coloknya.
Ini dia 19 volt ya, DC 19 volt DC. Nah, kita cek induksi ini ya, apakah dia ada petir. Nah, ini ada petir ya, tanpa disentuh pun udah ada petirnya di sini ya, gitu ya. Nah tuh, perhatikan di display ya, petirnya ada nongolnya. Dan kita cek di kabel, apakah ada tegangannya di sini. Petirnya terus ada ya, nongol. Petirnya ada tuh. Nah ini kalau tidak ada kita bolak-balik aja ya. Nah itu ada ya, biar posisinya bisa tidur ataupun vertikal ya. Ini petirnya ada. Ini petirnya ada ya. Terus masih timbul ya di displaynya petir itu. Berarti tegangannya ada, tidak putus. Ada. Cuman ada juga yang nggak bisa di induksinya, tapi di kabelnya ada, tidak putus. Nah, masih ada ya, itu ada. Nah kita langsung tes ke ini negatifnya ya, ada ya tuh. Dia pun akan lampu LED-nya yang biru ya, menyala, tanda petirnya pun ada ya. Lalu kalau pakai tombol direct, kita tekan tombol direct atau tidak kita tekan dulu. Nah lampu birunya, LED birunya menyala, berarti tegangan ada di sini. Dan kalau kita tekan, ini seharusnya timbul di sini ya, tegangan dari adaptor ini ya, AC adapternya. Tapi ini saya curiga nih barang reject, karena saya lihat di ulasan-ulasan dari yang beli, kalau ditekan di sini tombol ini dia akan keluar display ya. Oke, nggak masalah ya dengan barang murah ini ya, yang penting bisa berfungsi untuk saya pribadi ya. Itu ya, ini yang 19 volt ya, seharusnya ada ya. Tegangan di sini atau di display terbaca, tapi ini tidak terbaca, tidak keluar. Nah, tidak ada sama sekali ya. Tapi lampu LED birunya dia menyala. Oke, tadi yang 19 volt kita coba ya. Kita coba pakai charger AP ya, di bawah 5 volt 3,7 ya. Di sini kan ranknya 12 sampai 250 volt AC dan DC ya, bisa AC bisa DC ya. Nah kita cek di bawah 12 volt ya, tepatnya 4 volt nih ya, tegangan dari charger HP ya. Oke, kita colok ya, kita induksi dulu apakah bisa mendetek. Nah di sini ada ya, petirnya nongol ya, dan di kabelnya nah, petirnya masih menongol, bisa ya keluar petir. Kadang bisa, kadang enggak ya. Kita langsung di ujung. Kita di ujung petirnya nongolnya. Di logamnya tegangan 4 volt atau 5 volt, tegangannya lihat di induksi itu ya. Tapi di material ininya kabelnya tidak, kadang ada, kadang enggak. Dan untuk directnya kan lampunya pun tidak keluar. Jadi kesimpulannya di bawah 12 volt ini ya, 5 volt tidak bisa ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa, saya tidak tahu ya. Silahkan tulis di kolom komentar untuk membantu pengguna yang lainnya ya. Di sini tidak ada ya. Itu kemarin-kemarin saya ukur sih sempat ada ya, tahu yang mana yang benar. Tapi yang pasti di ujung sini tanda petirnya ada ya, tuh ya, kelihatan ya tanda petirnya. Nah, tuh tanda petirnya ada ya kalau di ujungnya. Oke ya, tadi yang 5 volt di bawah 12 volt, di bawah ranknya dia ya, hasilnya tidak bisa ya. Nah sekarang saya akan memberitahu ya, jika baterai dari lithium cell ini, tepatnya CR9273 voltnya kalau sudah habis, gimana cara membukanya ya. Oke ya, perhatikan ya. Pertama siapkan obeng ya, obeng min ya, atau obeng taspen pun boleh ya. Ini kita congkel dulu ya. Nah seperti ini ya, ke atas.
Ini pun kita congkel. Jadi intinya terbuka ya seperti ini ya. Nah gitu ya. Ada 2 buah baut, 1, 2. Kita buka. Kecil obengnya. Ini pakai obeng ini. Nah, setelah buah baut ini lepas, kita bisa tarik pakai kuku ya. Nah, di sini kelihatannya lampu atau baterainya tinggal kita congkel aja ya. Nah, ini baterainya. Di sini bagian yang positif sebelah yang keper. Ini CR927. Nah, itu ya. Untuk cara mengganti baterainya ya. Dan untuk cara mengganti baterainya ada ataupun sudah berkurang isinya, kita bisa ukur ya. Di sini saya tidak bawa meternya ya, harus cari-cari dulu ya. Oke ya. Caranya seperti itu, kita buka bautnya ataupun klipnya ya, kita buka dulu baru kita buka baut dan kita keluarkan. Nah, ini lagi ya. Kita masukkan lagi yang ceper sebelah kiri ya, keadaan begini ya. Itu. Nah, ini yang tadi ya. Ini fungsinya sebagai on off, jangan sampai hilang juga ya. Nanti dia kalau sudah tertutup. Nah, ininya yang separator yang tengah-tengah dari baterai. Jadi baterainya tidak bekerja ya, posisi off kalau kita pakai plastik ini ya. Oke ya, saya pasang kembali. Oke, untuk masang klipnya tinggal kita posisikan lagi seperti semula ya. Tuh, seperti ini ya. Oke ya, demikian tadi tutorial singkat saya, semoga bermanfaat. Dan juga tadi yang masalah display untuk teman-teman yang mungkin pernah pakai ya, dan ada timbul display atau tidak, bisa bantu tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, serta subscribe-nya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.